Belajar dari kasus pembunuhan berujung menjual organ tubuh di Makassar, Sulawesi Selatan, lantas bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang lemahnya literasi digital di kalangan anak hingga remaja. Bersama mengadarin kita tergabung bersama Pak Nahar, selaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nahar. Selamat sehat. Waalaikumsalam. Pak Nahar, kalau dari Kementerian Anda seperti apa hasil asesmen yang sudah dilakukan terhadap pelaku maupun dari keterangan keluarga korban? Iya, prinsipnya terjadi kasus-kasus yang dihadapi oleh anak. Di pemberitanya cukup masif dan kami mencatat lalu kemudian mengkonfirmasi lalu kemudian melakukan pendampingan dalam menindaklanjuti upaya perlindungan anak. Sampai hari ini misalnya tim yang ada di Makassar dan di Sulawesi sejak tanggal 9 ya, 8 kejadian 9 itu sudah melakukan upaya-upaya untuk menjangkau ke korban, keluarga korban. Lalu kemudian seterusnya melakukan pendampingan dan membantu pihak penyidik untuk mendalami kasus gitu ya. Dan kita berharap setelah bisa dilakukan penanganan secara baik untuk korban maupun pelaku yang sebagian ada anaknya gitu ya, ada pelaku anak dan ada saksi anak. Dan pada awalnya ditegaskan dua-duanya anak, tapi kemudian kita cek dari dokumennya ada yang perlu dilaporkan berisi dewasa. Namun demikian, tahan usia ini juga harus dijalani lebih baik karena lahir 2004, akta kelahirannya dibuat tahun 2018 dan anak ini adalah Muhammad dari orang tua pemulung gitu ya, dan biasanya identitas dan catatan kependudukan ini sering dianggap sepele gitu ya, oleh karena itu maka ini juga harus dijalani lebih baik. Baik, kalau dari tes kejiwaan ini kan masih menunggu ya Pak ya, pekan depan psikiater mengeluarkan hasil. Tapi kalau dari hasil wawancara Anda kepada pelaku, kalau keterangan yang diberikan kepada Anda ini benar-benar ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pengakuan dari pelaku ini melakukan hal ini secara instan untuk mengumpulkan kekayaan, ini belajar dari internet, kemudian ini juga pengakuannya menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pak Nahar. Ya, baik. Sebetulnya wawancara ini kan sudah terbuka gitu ya. Beberapa TV sudah menayangkan, bahkan lupa di blur gitu ya. Lupa di blur. Berharap mudah-mudahan ngeblur ya karena masih usia anak. Ya. Dari catatan kami tentu ada beberapa hal yang harus ini menjadi perhatian. Pertama, clear ada dorong ekonomi. Yang kedua, tentu dampak dari penggunaan internet atau konten negatif yang salah gitu ya. Lalu kemudian dua sebab inilah ketemu. Lalu kemudian setelah ketemu maka ada upaya-upaya untuk bisa mewujudkan ini antara dorongan ekonomi, mengkonsumsi konten negatif yang salah artikan gitu ya, bahwa menganggap bahwa iklan itu gampang untuk bisa diwujudkan. Ditambah lagi ya, di samping dua dorongan kita harus cek juga karena kondisi psikologis anak bisa saja dalam kondisi tidak stabil. Itu beberapa catatan, misalnya satu misalnya terlaporkan sering dicaci gitu ya, lalu kemudian juga ada kondisi-kondisi di mana dorongan ekonomi sangat kuat gitu ya, lalu kemudian juga faktor orang yang belum bisa memilah informasi gitu ya, lalu kemudian juga belum misalnya mampu mempertimbangkan dampak
dari tindakan yang dia ambil gitu ya. Lalu kemudian juga keputusan-keputusan yang bisa jadi salah. Misalnya ingin mewujudkan, lalu kemudian dilakukan tindakan, tapi setelah dilakukan tindakan ada orang meninggal, tapi kemudian bingung untuk menindaklanjutinya. Ditambah misalnya karena tadi gitu ya, bahwa dorongan ingin membantu orang tua, kemudian juga ada harapan harus dia untuk bisa diwujudkan. Ini yang kemudian mendorong sebuah aktivitas yang ada kecenderungan di hambatan-hambatan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk bunuh dan kekerasan. Ya, kalaulah Anda katakan ini indikasinya mengonsumsi konten berbahaya, konten negatif, artinya posisi dari pelaku yang sudah kategori dewasa, sudah didalami, ternyata dewasa ya Pak Nahar ya. Artinya memang konten-konten negatif ini tidak bisa dibendung sehingga pemerintah, apalagi Kominfo, abai dalam perlindungan anak, pengawasan terhadap konten-konten yang beredar di dunia maya. Lantas posisi dari pelaku ini apakah masih bisa dikatakan korban? Pak Nahar. Iya, tentu ada prinsip yang harus dipahami berbeda. Yang pertama adalah soal kapasitas seseorang ya untuk bisa memahami konten gitu ya, bahkan yang negatif, baru kemudian meresponnya. Lalu kemudian yang kedua, sesungguhnya ini di kementerian lembaga sudah punya mekanisme ya, dan misalnya ketika ditelusuri bahwa misalnya pelaku ini kemudian mengakses situs tertentu, lalu kemudian kita dalami, lalu kemudian berdasarkan hasil pendalaman itu kita laporkan misalnya ke Kominfo, dan beberapa situs itu sudah di take down oleh Kominfo. Ada 7 kalau nggak salah per kemarin gitu ya. Jadi ini salah satu diantaranya adalah yang kami dapat informasinya dari ini yang kami tentu harus lakukan. Lalu kemudian yang kedua soal perlakuan. Jadi kalau soal perlakuan kan misalnya antara orang dewasa dengan anak itu kan undang-undangnya sudah mengatur perbedaan. Nah, ada perbedaan inilah nanti yang kemudian harus diproses ya dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu tetap dilaksanakan. Satu prinsip lagi bahwa semua tindak pidana pasti diproses. Tapi ketika yang berkaitan dengan anak, yang ada undang-undang nomor 2000 tentang sistem peradilan pidana. Baik, 7 situs sudah diblokir termasuk 5 grup media sosial untuk jual beli organ tubuh manusia. Ini seberapa efektif Pak Nahar untuk mengawasi, karena ada potensi kekhawatiran di luar sana Pak, masyarakat masih gelisah. Muncul situs-situs lain yang serupa sehingga ini tidak terkontrol oleh masyarakat dan juga pemerintah. Ini yang harus menjadi perhatian. Bagaimana langkah selanjutnya untuk pengawasan dari pemerintah terhadap konten-konten lain? Iya, yang pertama adalah harus dipahami bahwa ketika di take down di wilayah Indonesia bukan berarti nggak bisa dibuka di luar wilayah Indonesia ya. Satu itu. Lalu kemudian yang kedua, membuat website itu kan mudah dan cepat gitu ya. Jadi artinya jahat itu bisa melakukan berbagai upaya gitu ya. Ditambah misalnya persoalan-persoalan literasi digital yang masih belum cukup gitu ya. Jadi ini tangan kita. Nah, ketika kita dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti ini, maka pendekatan programnya harus didesain selengkap mungkin dan paling tidak menyentuh 4 subjek. Ya, satu yang berkaitan dengan personal, termasuk ke anak, diberikan pemahaman. Lalu kemudian juga subjek keluarga gitu ya. Di mana keluarga juga harus ditingkatkan ketahanan keluarganya gitu ya. Bagaimana misalnya dalam menggunakan gadget, membatasi aplikasi, lalu kemudian ada cara-cara lain yang bisa digunakan gitu ya. Termasuk konsultasi kalau keluarga ada kaitannya dengan masalah-masalah penggunaan internet. Lalu kemudian yang ketiga, subjek masyarakat.
ini juga perlu dilibatkan. Contoh misalnya ketika masyarakat bisa ikut memantau, maka keterangan si anak yang waktu itu nyaris dibawa juga, lalu kemudian berhasil selamat gitu, ditambah CCTV itu bagian dari tindak lanjut yang mempercepat proses penanganan. Lalu kemudian yang terpenting adalah yang keempat adalah merumuskan kebijakan dan memperkuat program layanan. Jadi artinya bahwa upaya-upaya pencegahan dilakukan, tentu secara kelembagaan kebijakannya dibuat terus disesuaikan, lalu kemudian juga program layanannya terus sehingga dimanapun kasus berada, misalnya sekarang ada di Kota Makassar, maka layanan-layanan yang dimiliki di Kota Makassar dan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah otomatis dia langsung merespon sesuai dengan tugas dan masing-masing. Baiklah, kalaulah pemerintah dikatakan harus berperan aktif dalam tumbuh kembang anak terhindar dari pelanggaran hukum, Pak Nahar, selain pemerintah dan juga negara hadir, diberikan juga pengawasan tentunya dari orang tua dan juga sekolah ya Pak. Ya, bentuk apa yang Anda sarankan atau himbau kepada sekolah-sekolah agar literasi digital ini juga masuk ke mereka, paham bagi anak-anak hingga remaja, ada konten-konten yang berbahaya, ada konten-konten yang tidak perlu ditiru. Seperti apa upaya dari sekolah seharusnya Pak Nahar? Iya, lingkungan setelah rumah adalah sekolah gitu ya. Nah, dan ini juga harus diperkuat. Beberapa catatan misalnya dalam peningkatan literasi digital, tentu Kominfo dan ini semua juga mendorong agar misalnya internet itu aman untuk anak. Ya. Lalu kemudian juga dibuat beberapa program pendampingan di mana di antara mereka kita mengidentifikasi mana yang baik. Lalu kemudian juga terkait dengan soal dorongan agar semua orang termasuk anak juga makin cakap digital, lalu kemudian dunia maya yang banyak positifnya, jangan sampai kemudian dikonsumsi negatifnya, lalu kemudian berdampak seperti yang terjadi di Kota Makassar. Ada beberapa hal lain yang perlu dilakukan dalam penguatan digital ini, termasuk melindungi identitas digital, etika warga berdigital gitu ya, komunikasi di dunia digital, internet aman untuk anak, aman warrior yang kita kembangkan ini terus kami lakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama antara kementerian lembaga termasuk di daerahnya. Baik, kita dukung upaya dari pemerintah agar memberikan upaya literasi digital terhadap anak dan juga remaja terhindar dari konten-konten berbahaya dan juga pelanggaran hukum. Terima kasih atas bincang dan diskusinya pada siang hari ini Pak Nahar selaku Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA. Assalamualaikum Pak Nahar. Waalaikumsalam.